Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah masih di Islami Twinda dan hari ini kita sedang bahas tema hati-hati zolim sama rezeki orang lain. Buat jamaah di rumah yang baru bergabung, silahkan yuk ikut merapat. Mau nanya dong Ustadz Syam, ini menahan gaji karyawan yang udah, ya itu kan haknya dia ya, harusnya dia sudah menerimanya itu, tapi ditahan itu merupakan bentuk kezoliman terhadap rezeki orang gak sih? Dan bisa menjadi kegelapan nanti suatu saat di akhirat buat orang yang menahan gaji tersebut. Tapi pertanyaan aku Ustadz, gimana kalau misalnya usahanya bangkrut atau misalnya usahanya lagi krisis gitu, jadi nggak bisa bayar gaji karyawannya. Nah itu gimana kalau kasusnya seperti itu? Boleh silakan Ustadz menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, tabi guru kami Habib Muhammad, betari serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran surah An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به Allah kana sami'an basira. Allahumma arhamna bil Quran. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat tentang amanah dan juga keadilan ini dengan menyebutkan namanya, zatnya, yaitu Sami'an Basira. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat. Mungkin di antara ada bos yang zalim kepada karyawannya, ada atasan yang zalim terhadap curang terhadap orang yang bekerja padanya. Dia mengatakan, mereka tidak tahu ini, kita nikmati saja. Kita bilang aja bulan ini lagi turun omsetnya. Mereka tidak tahu ini. Subhanallah, Allah bilang innallaha kana sami'an basira. Mungkin karyawanmu tidak tahu apa-apa, tapi Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Siapa yang sengaja menahan gaji karyawannya, maka bersiap-siaplah untuk menjadi miskin. Siapa yang menjaga ataupun dia menahan daripada upah karyawan yang bekerja padanya sampai kering keringatnya orang bekerja padanya belum dibayar-bayar juga, maka subhanallah ini orang sedang bersiap-siap menghadapi kebangkrutan. Mungkin dari luar terlihat sukses, mungkin dari luar terlihat jaya, tapi sejatinya dia adalah orang yang bangkrut, dia adalah orang yang merugi. Nabi SAW mengingatkan ada 3 golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, orang yang tidak menjaga amanahnya, diberikan amanah lalu mengkhianati. Yang kedua, orang yang menjual budak, menjual orang merdeka tapi dia bilang ini budak, lalu dia makan itu, artinya dia orang yang menipu. Banyak yang ditipu, pembeli ditipu, orang juga yang dijual juga ditipu. Ini zaman Nabi SAW waktu masih ada zaman perbudakan. Dan yang ketiga yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang mempekerjakan orang lain tetapi menahan upahnya. Hadis riwayat Bukhari. Mau percaya siapa lagi kita? Mau takut kemana lagi kita? Kalau kita bukan takut akan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau misalnya Ustaz memang lagi bangkrut, lagi apa? Dalam bisnis itu kan kadangkala kita bisa berbicara baik-baik. Bisa bicara baik-baik kepada karyawannya. Atau mungkin karena itu memang sudah tanggung jawab kita, kita mencari caranya. Bagaimanapun itu adalah haknya orang lain yang tertahan kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Sama-sama. Masya Allah. Bu-ibu, mau nanya enggak? Mau. Bu, mau Bu? Yuk. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Mana tadi coba yang bilang mau nanya, aku mau lihat, tunjuk tangannya. Wow. Yang jilbab pink dulu, yang paling atas. Karena aku suka warna pink. Silakan Ibu. Yang paling ya. Ya punten Bu, dioper maksudnya. Mohon maaf. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustaz. Perkenalkan, nama saya Sofi dari Majelis Taklim An-Nur Cibaduyut. Masya Allah, tepuk tangan jamaah.
izin bertanya kepada Ustadz Maulana. Ya Ibu. Ustadz, bagaimana jika ada orang yang zolim kepada usaha kita, sampai usaha kita itu sampai hancur? Apakah nanti akan berbalik kepada yang mengirim? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kirim apa Ustadz? Paket kali ya? Silakan menjelaskannya Ustadz. Habib dan Sasam. Disinilah pentingnya yang namanya acara syukuran. Doa, tolak bala. Karena bisa jadi usaha kita kena masalah, merasa terzolimi atas kiriman-kiriman orang. Ilmu-ilmu yang menghambat jualan kita. Karena bisa jadi iri hatinya orang yang iri. Dapat ain. Apa Bu? Ain. Karena ain itu bukan saja pada manusia. Bisa jadi pada usaha. Bisa jadi pada benda. Makanya bagusnya sebelum usaha ada namanya acara syukuran. Undang orang-orang. Undang Habib. Muhammad Sahab. Undang Ustaz Sam. Saya jangan dilupakan. Undang. Undang 3 ini. Sahabat, kerabat, tetangga. 1, 2, 3. Sahabat, kerabat, tetangga. 1, 2, 3. Sahabat, kerabat, tetangga. Nah, jangan sampai justru kalau sahabat berarti relasi. Betul tidak? Kalau tetangga, dia yang mencium bau masakan kita, kena asapnya, kena ini, pasti dia sakit hati sama kita. Atas sakit hatinya itu, kalau sahabat kan irinya. Kalau sahabat, kalau tetangga merasa terzolimi. Ada lagi nih, siapa itu? Kerabat. Merasa tidak diperhatikan. Makanya paling penting, tolong lakukan al ini daripada kita justru suka buruk sangka. Kayaknya usaha saya kena ini deh, dikirimin ini deh, kirimin ini deh. Terus langsung ngomong, oh udah nggak apa-apa nanti berbalik yang ngirim. Jangan, Nggak boleh gitu kita ya. sudah berburuk sangka. Nah, kalau sudah buruk sangka berarti dia niat jahat. Benar. Bagusnya baik aja sama mereka, betul tidak? Betul. Ya Bu ya. Iya. Berbaik sangka gitu ya. Jadi kalaupun kita dijahatin, jangan kita jahatin balik ya. Justru kita tetap berbuat baik aja. Insya Allah kebaikan itu akan berbalik ke diri kita ya. Ibu sudah cukup terjawab? Alhamdulillah. Ayo siapa lagi nih ibu-ibu yang tadi yang semangat mau nanya. Tunjuk tangannya siapa lagi yang mau nanya. Ibu yang ini, yang tadi udah megang mic sebenarnya mau nanya ya tadi nggak apa-apa Bu. Sekarang nih Ibu saatnya bertanya. Silahkan. Berdiri ya? Iya berdiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ibu Is Aminah dari Majelis Taklim An-Nur Cibaduyut Bandung. Ya, tepuk tangan jemaah. Tanya dong Ustadz. Saya mau tanya ke Habib Muhammad Syahab. Kumaha? Tentang orang yang bermuka dua tuh. Dua. Kalau di depan kita seakan mendukung kesuksesan kita, usaha kita. Tapi di belakang seakan mematikan rezeki kita. Gimana tuh Habib? Masya Allah. Bagaimana cara menghadapi Ya, orang bagaimana cara menghadapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang bermuka dua tuh make upnya mahal Bib. Lebih double-double ya. Silakan Habib penjelasannya. Baik, memang bermasalah orang bermuka dua. Orang bermuka dua ini banyak. Urusan bisnis, urusan kerjaan, ngomong sama ini berbeda, ngomong sana itu berbeda, menjelekkan orang, sogok sana, sogok sini, supaya bisa terus terjadi. Nah itu orang yang muka dua. Kalau sekarang malah tahun sekarang ini bukan muka dua. Sudah 2,5. Lebih ya. Lantas bagaimana sih bisa menghadapi orang-orang bermuka dua ini? Pertama tetap laisa fawqahuma minal khair husudan billah wa husudan li'ibadillah. Tetap yang pertama sangat-sangat dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Artinya
tidak ada satu sisi kebaikan dalam diri manusia kecuali punya dua sifat. Sifat yang pertama, dia bersangka baik kepada Allah. Apapun yang terjadi sama kita, kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersangka baik kepada hamba-hambanya Allah. Kemudian ada pertanyaan, kita sudah bersangka baik. Betul ibu-ibu ya? Bu? Sehat bahasanya sudah? Damang? Oh. Jilbab udah lunas? Nah. Belum. Ya. Kan lantas ada pertanyaan, oh saya ini sudah berbuat baik. Ternyata dia bermuka tiga. Muka dua. Ya. Kita sudah bersangka baik nih. Tapi ternyata dia jahat. Dia sudah bermuka dua. Maka tetap ulama mengatakan, sekalipun sangkaanmu itu salah. Saya bersangka baik banget sama Ustadz Maulana. Jangan Ustadz Maulana dah. Ya pokoknya bersangka baik banget sama si A. Kita udah baik sama dia, ternyata dia jahat sama kita. Apakah sangkaan kita selama ini walaupun salah tidak dapat pahala? Tetap lihat tuh hebatnya Allah. Walaupun sangkaan kita salah, kita bersangka baik. Ternyata dia jahat. Tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ada pertanyaan lagi. Ustadz, boleh nggak kita mutusin silaturahmi sama mereka? Nah, betul kan? Boleh nggak kita mutuskan silaturahmi? Tetap apapun namanya tidak boleh memutuskan silaturahmi. Tapi boleh tidak akrab. Beda tuh. Ya boleh tidak akrab. Makanya dikatakan oleh seorang imam itu mengatakan, Sayyidina Imam Muhammad al-Baqir, beliau mengatakan la tashabanna fasiqan. Jangan berteman akrab kepada orang yang fasik. Termasuk orang yang bermuka dua itu orang yang fasik. Wala tashabanna qati'ar rahmi, dan tidak boleh juga kita berteman akrab sama orang yang selalu memutuskan silaturahmi. Jadi artinya memutuskan silaturahmi tidak boleh. Tapi boleh kita berjaga jarak teman akrab banget duduk sama mereka tidak dianjurkan. Tapi kalau kita menjaga jarak boleh. Tapi tetap bersangka baik. Kenapa kita tidak dianjurkan untuk berteman akrab kepada orang yang fasik, orang bermuka dua? Kenapa tidak dianjurkan? Karena akan menular. Oh, terima kasih Habib penjelasan. Tepuk tangan jamaah. Ibu sudah terjawab ya, alhamdulillah. Ustadz Maulana tadi ngomong di situ katanya mau ada informasi menarik. Ada informasi menarik yang akan saya sampaikan. Tidak henti-hentinya saya sampaikan kepada jamaah Islam itu dari manapun berada. Karena kita tidak boleh berpuas untuk bersedekah. Harus bersedekah terus. Apalagi alhamdulillah rabbil alamin ini nih ada wadahnya nih. Dari CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan. Melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin berkontribusi. Meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Betul. Di sini QRIS ya. Pokoknya jamaah udah dikasih tahu nih sama Ustadz Maulana, jangan sampai nggak donasi ya. Dan jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di Islam itu Indah, Jamaah Alhamdulillah.